PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan Ole Romeni bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan Ole Romeni, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara itu, Ole Romeni hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @tristangooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab 2 pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. 2 pemain keturunan ini dibidik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Main di klub Denmark dan Belanda. 2 pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI. Mereka berdua yang saat ini main di Liga Denmark dan Belanda menjadi calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. 2 pemain keturunan Indonesia itu adalah back FC Copenhagen Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht Ole Romeni. Pengamat sepak Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan memberikan bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bung Ropan mengabarkan bahwa saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk memperkuat Merah Putih. Bung Ropan menyebutkan bahwa Kevin Dix dan Ole Romeni saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Diketahui timnas Indonesia diyakini akan menambah amunisi tambahan setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia bakal melawan tim tangguh Asia mulai dari Arab Saudi hingga Korea Selatan. Maka dari itu, demi dapat bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Bung Ropan mengaku dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendapat informasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bung Ropan dalam unggahan kanal YouTube pribadinya. Meski tak mendapatkan jawaban pasti, Bung Ropan pun mencoba untuk menanyakan beberapa pemain yang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sosok pertama yang ditanyakan Bung Ropan adalah back FC Copenhagen, Kevin Dix.
Dikatakan Bung Ropan, saat ini PSSI tengah melobi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berdarah Maluku. Kemudian bocoran pemain lain yang sedang dilobi PSSI adalah Ole Romenyi. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romenyi berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Sosok Ole Romenyi dapat menjadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Ole Romenyi juga sempat memberikan kode tertarik membela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran ketiga nanti. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ole Romenyi dan Kevin Dix diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bisa dibilang Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya @chatjam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Top Os SC Cambuur, Go Ahead Eagles, dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada musim 2011. Shin Tae-yong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Shin Tae-yong lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shin Tae-yong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong membeberkan lagi mengincar Jairo Rielwold menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Rielwold adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Rielwold memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia lemah lini depan. 2 gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi pemain lini tengah dan belakang. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama Ole Romenyi, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini Ole Romenyi memperkuat klub Eredivisie Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda Ole Romenyi gabung timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa Ole Romenyi gabung timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat. Respons Ole Romenyi dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Belansa Ole Romenyi ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan. Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Romagney. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Romagney. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht Ole Romagney pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi.